Pertanyaannya pertama, Ustadz, katanya pahala bacaan Al-Quran bisa dihadiahkan kepada orang mati, termasuk sedekah yang dikerjakan orang hidup bisa dihadiahkan untuk orang yang wafat meninggal dunia. Padahal ada hadis yang mengatakan amal mayit itu terputus kecuali 3 perkara. Ini minta penjelasannya. Pertanyaannya yang kedua, ada yang mengatakan tahlilan itu bagian dari niyahah, ratapan. Sehingganya mengadakan acara kenduri tahlilan itu hukumnya haram karena termasuk ratapan. Nah, 2 pertanyaan ini akan kita jawab terlebih dahulu. Jadi pertanyaan yang pertama, hadis mengenai terputusnya amal anak Adam kecuali 3 perkara. Saya langsung rujuk ke keterangan dulu ya Bu ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza matal insan, apabila mati seorang manusia, atau dalam bahasa yang lain begini, idza matabnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a anhu amaluhu, terputus atasnya amalnya sendiri. Saya harus tambahkan kata sendiri ya Bu, karena bahasa Indonesia itu harus lebih detail menerjemahkan bahasa Arab. Terputus baginya amalnya sendiri. Illa min talatatin, kecuali 3 perkara, yakni sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah 1, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang semasa hidupnya ilmunya ini bermanfaat, yang dia ajarkan, yang menghasilkan kemanfaatan, aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang solih yad'ulah, yang senantiasa mendoakannya. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim maksud saya, nomor hadis 3084. Baik, dalam kitab Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh ini adalah karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab Ar-Ruh halaman 146 dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul in qata'a intifa'u. Hadis ini Nabi tidak pernah mengatakan terputus manfaat amal soleh. Dalam hadis itu Nabi tidak pernah berkata terputusnya manfaat dari amal soleh. Wa innama akhbaro aning qita'i amalihi. Hadis ini semata-mata hanya mengabarkan. Ini ulama ini yang menjelaskan, ulama besar di kalangan mazhab Hambali. Hadis ini semata-mata hanya mengabarkan terputus amal mayit itu sendiri. Nanti saya detailkan lagi maksudnya. Terputus amal mayit itu sendiri. Wa amma amalu ghairihi, adapun amalan yang dikerjakan orang lain yang masih hidup. Ada orang hidup nih yang mengerjakan amalan orang lain yang masih hidup yang dia kerjakan, fahuwa li'amilih, pahala perbuatan orang yang masih hidup itu
untuk orang yang mengamalkan itu sendiri. Pahalanya untuk yang mengerjakan itu sendiri. Fa in wahabahu lahu wa shala ilaih. Namun apabila orang yang masih hidup itu beramal, wahabahu, lalu dia memberikan, menghibahkan, menghadiahkan lahu untuk si mayit. Bahasa kitanya apa, Bu? Ngirim, ya. Ngirim pahala, menghadiahkan pahala, menghibahkan pahala amal yang dikerjakannya untuk si mayit. Wa shala ilaihi tawabu amalil amil, maka sampai untuk mayit amalan yang dikirim, yang dihadiahkan oleh orang yang beramal yang masih hidup itu. Ini jelas. Ar-Ruh halaman 146 dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama besar di kalangan madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, madhab Imam Hambali. Jadi begini, yang ibu-ibu harus cermat dengan hadis ini. Idza matal insan, apabila mati seorang manusia, mati anak Adam, inqoto'a, terputus, anhu atas dirinya, amaluhu amalnya sendiri. Jelas ya, Bu? Dia buat pemirsa YouTube juga jelas kan? Yang putus itu bukan amal orang, amal sendiri. Bahasa sederhana saya apa? Orang mati nggak bisa beramal lagi. Betul nggak, Bu? Orang mati nggak bisa beramal lagi. Maka terputus, namanya udah mati. Sholat nggak bisa lagi, udah mati. Inqoto'a anhu, terputus baginya. Itu yang disebut dengan terputus. Puasa nggak bisa lagi, inqoto'a anhu. Sedekah nggak bisa lagi, inqoto'a anhu. Naik haji nggak bisa lagi, inqoto'a anhu. Itu maksudnya. Orang mati nggak bisa beramal lagi. Namun di sini ditegaskan inqoto'a anhu amaluhu. Yang terputus itu atasnya amalnya sendiri. Kecuali hadisnya begini, inqoto'a anhu min amali ghairihi. Kalau orang mati terputus atasnya amalan orang lain terhadapnya. Kalau kalimatnya begitu, Bu, jangankan kita membacakan Yasin, ngedoa saja nggak manfaat buat orang mati. Sedekah nggak manfaat untuk orang mati. Menghajikan nggak bisa, membadalkan haji nggak bisa. Seandainya kalimatnya inqoto'a anhu min amali ghairihi. Tapi kalimatnya bukan begitu. Bukan terputus atasnya amal orang lain untuknya, bukan itu kalimatnya, tapi inqoto'a anhu amaluh, terputus atasnya amalnya sendiri. Illa min talas. Atau dalam kalimat hadis ini, illa min talatah, kecuali 3 perkara. Nah, ternyata yang lain putus amalnya sendiri, yang lain nggak ada manfaatnya lagi amalnya sendiri, pahalanya nggak ngalir amalnya sendiri. Kecuali ada 3 amalnya sendiri yang terus mengalir pahalanya. Apa saja itu? 1, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu apa? Amal mayit ketika masih hidup berupa sedekah, dan itu adalah sedekah jariyah yang pahalanya terus akan mengalir. Orangnya sudah mati, orangnya nggak bisa beramal lagi, tapi pahalanya terus berproduksi. Seperti investasi ya, Bu, ya. Terus saja berinvestasi. Ada nilai pahalanya. Karena sedekahnya sedekah jariyah, bukan sedekah yang biasa. Bangun pondok, bangun masjid, ibu-ibu gali sumur, kan gitu ya. Pahalanya terus mengalir. Karena itu termasuk sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Maksudnya begini, banyak orang berilmu, Bu, tapi nggak diajarkan pada orang kan. Ilmu ada tapi nggak ngajar. Ilmu mah penuh di otaknya. Mungkin sekolahnya tinggi tapi tidak dimanfaatkannya untuk mencerdaskan orang. Dia simpen aja ilmunya buat dia sendiri. Itu bukan ilmu yang manfaat.
Yang dikatakan di sini ilmu yang diajarkan itu minimal. Seorang ustadz hafal Quran, mengajar santri, santrinya menghafal Quran juga. Dia punya 100 santri, Bu, yang bersanad kepadanya, belajar sama si ustadz ini tadi. 100 santrinya jadi ustadz-ustazah lagi. Nah, dia sudah wafat meninggal dunia. Dia terus mendapat pahala dari ilmu 100 santrinya, dan 100 santrinya ngajar lagi, masing-masing punya santri 100. 100 kali 100 berapa? 10 ribuan santrinya. Si ustadz yang sudah wafat meninggal dunia, pahalanya terus akan mengalir untuknya. Itu namanya ilmu yang manfaat. Walaupun tidak harus selalu ilmu agama, ilmu dunia juga yang manfaat. Ibu punya keahlian apa? Punya pengalaman apa? Pengetahuan apa? Yang itu manfaat buat kemaslahatan hidup manusia. Kayak Thomas Alva Edison ini, lampu listrik ini, kita mah taunya cuma terang sama AC nyala aja kan. Kita mah nggak tahu kalau ini dulu ada orang yang membuat pertama kali. Nah, ini ilmuwan manfaat namanya, baik buat kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan akhirat nanti. Itu pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, di sini kita dapat ilmu. Ternyata anak yang soleh itu masuk dalam kategori amal orang tuanya. Disamakan dengan sedekah jariah, disamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi anak yang soleh itu dianggap hasil usaha orang tua. Wa inna auladakum min kasbikum. Nabi bersabda, sesungguhnya anak-anak kalian Allah tetapkan sebagai hasil usaha pekerjaan kalian. Jadi sama, kita ini punya anak yang soleh. Ibu-ibu misalnya sedekah jariah nggak bisa, duit nggak banyak, hidup pas-pasan, nggak ngerepotin orang, jadilah. Ilmu bermanfaat nggak ada, SD nggak tamat, ngaji pelekak-pelekuk, umpama ya Bu, ilmu manfaat nggak ada. Yang ketiga, Bu, didik anaknya jadi anak yang soleh. Sama. Kalau dengan pendidikan ibu-ibu anaknya jadi soleh, anaknya jadi bertakwa, maka itu sama dengan sedekah jariah. Setiap kali anak itu berbuat kebaikan, orang tua juga mendapatkan pahala kebaikan. Sama dengan sedekah jariah, sama dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Terus akan mengalir manfaatnya. Nah, anak yang soleh dianggap sebagai hasil karya orang yang sudah wafat meninggal dunia juga. Sama dengan sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi banyak betul orang yang gagal paham sampai salah paham dengan hadis ini. Saking gagal pahamnya, suami mati. Dia protes sama temannya yang janda. Kamu ngedoain laki? Iya, gua ngedoain laki gua. Nggak nyampe tahu. Lu kan bukan anaknya. Subhanallah. Cuman anaknya doang yang doanya nyampe. Bahaya itu orang gagal paham ya Bu. Kan yang dikatakan putus di sini amal mayit, bukan orang lain. Terus gitu, kalau ibu-ibu mati juga begitu. Lakinya males ngedoain. Ngapa Pak nggak ngedoain bini? Emang sebel nggak redok sama istri? Udah redok si ustad, cuman percuma ngedoain istri. Katanya nggak nyampe. Cuman anaknya doang yang nyampe. Kalau doa payah manusia ini. Itulah bahayanya Bu, nggak boleh salah paham sama hadis. Belajar harus bener. Nggak ada ulama yang memfatwakan begitu. Jadi doa istri kepada suami nyampe, doa suami untuk istri yang sudah wafat meninggal dunia nyampe. Apalagi bapak-bapak suka nambahin doa, ya Allah, aku ridho istriku yang meninggal duluan, masukkan dia ke surga ya Allah, dan izinkan aku mencari gantinya. Iya, ada aja bapak-bapak itu ya, nyampe. Atau jangan pula kebalik lagi Bu, ada bapak ibu orang tua anaknya meninggal nggak didoakan. Ngapa Pak? Nggak nyampe doa orang tua untuk anak. Yang nyampe cuma doa anak aja buat orang tua. Nah, tambah kacau lagi. Ngerembet, akhirnya tetangga-tetangga juga nggak disuruh doa. Udah tetangga-tetangga nggak usah doa.
Cuma doa anaknya doang yang nyampe, tetangga nggak nyampe, tambah parah lagi itu. Jadi jangan salah paham. Jelas sekali di sini dikatakan, tidak dikatakan terputus dari amalan orang, terputus hanya dari amalan si mayit itu sendiri. Jadi seandainya ada tetangganya, di sini dikatakan fa in wahabahu lahu, apabila orang yang beramal siapapun dia menghibahkan, dia memberikan, menghadiahkan, mengirimkan pahala amal perbuatannya untuk orang meninggal, wasala ilaih, maka sampai untuk orang mati itu pahalanya. Tawabu amalil amil, pahala orang yang beramal masih hidup, nyampai pahalanya untuk orang mati. Tapi syaratnya harus dihadiahkan, harus diniatkan. Minimal bahasa kita, ya Allah, bacaan surat Yasin saya ini, saya hibahkan pahalanya, saya hadiahkan pahalanya, atau saya kirimkan pahalanya buat yang wafat meninggal dunia. Sama seperti sampainya orang badal haji. Badal haji itu orang lain loh yang membadal. Rata-rata kan begitu. TKI, TKW yang membadalkan itu. Ketika dia membadalkan, dia harus niat ihram atas nama orang yang dibadal. Labbaik Allahumma an Suparman bin Abdul Karim. Harus diatasnamakan. Kalau dia main ihram saja, ya haji buat dia sendiri dong. Tapi kalau dia sebut hajinya ini untuk fulan bin fulan, itu namanya baru dikatakan badal, karena diatasnamakan. Sama kayak kita baca Quran, baca apa saja untuk orang meninggal dunia, doakan, niatkan. Nggak bisa bahasa Arab, Allahumma taqabbal wa ausil tawaba ma qara'tuhu minal Qur'anil azim. Enggak bisa bahasa Arabnya, bahasa kita. Ya Allah, terimalah pahala bacaan Quran saya ini, dan aku kirimkan pahalanya, aku sedekahkan pahalanya, aku hadiahkan pahalanya, aku hibahkan pahalanya untuk fulan bin fulan. Gitu caranya. Nyampai. Kalau dalam kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq itu ada 6 perkara yang bisa dihadiahkan buat orang yang wafat meninggal dunia itu, yang selalu manfaat buat yang wafat meninggal dunia itu. Apa saja yang manfaat? Doa dan istighfar semua kaum muslimin tanpa terkecuali, manfaat buat orang mati. 2, sedekah, manfaat buat orang mati. 3, salat, manfaat buat orang mati. Puasa, manfaat buat orang mati. Kalau korban masuk dalam bab sedekah juga. Haji, manfaat buat orang mati. Dan yang ke-6, membacakan Al-Quran, pahalanya manfaat buat orang mati. Makanya Nabi bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Tapi nggak usah ngeyel. Ada yang ngeyel lagi, Ustaz, emang Nabi pernah yasinan? Oh, payah tuh orang. Saya kasih tahu sama ibu-ibu, enggak semua yang diperintahkan Nabi itu Nabi sendiri mengerjakannya, belum tentu dikerjakan oleh beliau. Tapi Nabi anjurkan. Tapi jangan nuduh Nabi jarkoni ya. Nabi jarkoni dong. Tidak, ada rahasia di balik itu semua. Contoh, tadi malam ada yang nanya sama saya, Ustaz, Nabi itu kan mengajarkan azan. Saya tanya, kata dia, Nabi pernah azan sendiri nggak di masjid? Ya nggak pernah lah, kata saya. Yang azan kan Bilal. Jadi jangan sampai orang mikir Nabi itu nyuruh-nyuruh azan, dia aja nggak pernah azan. Ngelunjak tuh orang ya. Enggak selalu logikanya begitu. Saya ambil contoh lagi sederhana. Nabi itu mengajarkan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib sholat tasbih. Tapi tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Nabi sendiri mengerjakan sholat tasbih. Belum ada riwayat. Bolehnya jadi Nabi hanya mengajarkan buat sahabat, tapi Nabi nggak kerjakan. Boleh jadi Nabi nggak kerjakan, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Boleh jadi Nabi mengerjakan, tapi orang nggak tahu. Kan begitu kita berpikirnya. Sama kayak sholat Isra ya Bu ya. Ada anjurannya dari Nabi.
Tapi sahabat bersaksi belum pernah melihat Nabi sendiri yang melakukannya. Nah, ada hikmah di balik itu semua. Sesuatu yang Nabi sendiri nggak kerjakan belum tentu bid'ah, karena Nabi menganjurkannya. Masa-masa itu memang belum wayah-wayahnya kan. Saya ambil contoh sederhana tadi, membaca Yasin. Nggak usah tanya, Ustadz, waktu Khadijah wafat Nabi Yasinan enggak? Ngelunjak tuh orang ya. Itu namanya bani ngeyel merengkel, ngotot ngetet ngeyel merengkel. Jangan. Kalau sudah ada anjurannya, enggak perlu ngeyel sampai ke sana, amalkan saja. Begitu cara kita. Sampai kayak puasa Tasu'a. Nabi itu enggak pernah mengerjakan puasa Tasu'a. Puasa hari ke-9 bulan Muharram. Karena ngapa? Nabi baru bercita-cita, kalau umurku sampai di tahun depan, kata Nabi, aku pengen berpuasa Yaumut Tasi', hari ke-9. Cuman kan Nabi bersabda di bulan Muharram, bulan habis Muharram Safar, habis bulan Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal Nabi wafat meninggal dunia, belum nyampe tahun depan. Artinya ibu rahimakumullah, Nabi nggak sempat amalkan, tapi tetap sunnah bagi kita. Nggak perlu ngeyel. Itu puasa Tasu'a Nabi nggak pernah mengamalkannya, karena Nabi nggak pernah mengerjakannya, maka bid'ah. Tambah ngeyel. Nggak bisa begitu. Ini ya, poin pertama jawaban terhadap pertanyaan itu. Yang berikutnya, apakah benar kenduri tahlil itu termasuk niyahah yang dilarang, ratapan? Jawaban saya, kenduri bukan ratapan. Kenduri, tahlilan, yasinan tidak termasuk niyahah, tidak termasuk ratapan. Karena banyak Bu nyebar di media sosial itu, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Serem amat. Orang kalau sudah ngebaca itu jadi takut sama tahlilan. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Saya teliti apa sih dalil mereka itu yang menyatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Lalu mereka menyebut kitab Riyadhus Shalihin. Gini, sekarang saya baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, mujtahidin rajih di kalangan madzhab Syafi'i, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, termasuk juga kitab terkenal Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi begini, saya kutipkan dulu hadisnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha anaih. Al-mayyitu, mayit, ahli kubur maksudnya, yu'adzabu fi qabrihi, diazab di dalam kuburnya. Woi, ini ternyata Bu, dalil dia orang ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Sesungguhnya ahli kubur itu atau mayit diadab di dalam kuburnya bimaniha anaih, atas ratapan kepadanya, atau ratapan keluarganya atasnya. Hadis ini muttafaqun alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Loh, nggak ada kata tahlilan kan di sini? Ahli kubur disiksa gara-gara niyahah, gara-gara tahlil, gara-gara ratapan keluarganya. Bukan tahlilan. Itu orang nipu banget ya, saking nggak sukanya sama tahlilan gitu. Dia gunakan bahasa itu. Baik, saya bacakan hadis satu lagi. Maniha anaih fa innahu yu'adzabu bimaniha anaih yaumal qiyamah. Barang siapa yang meratapi ahli kubur, barang siapa yang meratapi ahli kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab sebab ratapan tersebut kepadanya nanti pada hari kiamat. Jadi di kubur disiksa, di hari kiamat nanti juga disiksa. Segininya. Makanya orang-orang itu mengatakan ngikut acara tahlilan itu membuat ahli kubur disiksa, membuat ahli kubur dan orang yang tahlilan itu disiksa juga di neraka nanti di hari kiamat. Ini orang menyebalkan sekali. Baik, saya ingin pertegas, apa sih yang disebut dengan niyahah? Apa sih yang disebut dengan ratapan tersebut? Imam Nawawi menjelaskan,
Niyahah itu ada 3. 1, as-saliqah. Apa itu as-saliqah? Allati tarfa'u sautaha bin niyahati wan nadbi, yakni mengangkat suara. Tarfa'u sautaha ini penisbatannya kepada istri. Istri yang mengeraskan suaranya. Bahasa kitanya apa? Meraung-raung. Tahu meraung-raung enggak? Nangis adu biung. Raung, raung, raung misalnya. Nangis adu biung. Wuh, 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 wuh. Meraung-raung. Itu yang disebut dengan as-saliqah. Si istrinya allati tarfa'u sautaha, si istrinya mengeraskan suara tinggi-tinggi, meratap, meraung-raung, bin niyahah dalam rangka meratap, wan nadbi atau ucapan-ucapan penyesalan. Jadi, begitulah gambarannya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wal haliqah. Yang disebut dengan niyahah adalah al haliqah. Apa itu? Allati tahliku ra'saha ingdal musibah. Wanita yang sengaja menggunting-gunting rambutnya secara acak karena saking sedihnya kena musibah itu. Udah kadang janda ini, jelekin aja nggak apa-apa, potong-potong ya Bu. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Nggak ada kan? Dosa kalau ada yang begitu. Itu yang disebut dengan niyahah, ratapan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wasyaqqah. Apa itu? Allati tasukku taubaha, yakni perempuan yang merobek-robek pakaiannya. Kan ada sih Bu, kejadian saya pernah ngelihat, istri ditinggal suami meninggal, jedutin pala ke dinding, gampar-gampar muka, bajunya disobek-sobekin. Nah itu termasuk niyahah, termasuk ratapan. Dan ahli kubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya, terutama ratapan istrinya. Makanya kalau ada orang meninggal, ada yang menangis meraung-raung kayak gitu Bu, marahin. Nggak boleh yang kayak gitu, berlebih-lebihan. Nah saya tanya sama ibu-ibu sekarang, kira-kira nih waktu tahlilan ada nggak yang meraung-raung? Nggak ada. Ada nggak yang motong-motong rambutnya acak-acakan? Nggak ada. Ada nggak yang merobek pakaian? Nggak ada. Lo ngapa mereka nuduh tahlilan menyebabkan ahli kubur masuk neraka? Payah orang itu. Jadi demikian jawabannya.